Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi. Sabahun nur. Kaifal hal? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu kembali menggantikan Ibu wali kelas untuk mengajar bahasa Arab, yaitu tentang dhamair atau kata ganti. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, silakan kalian isi link absen yang sudah Ibu sediakan. Dan juga jika sudah, kita lanjut membaca doa ya. Nah, sekarang angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Nah, jadi kita akan belajar tentang kata ganti atau dhamair. Nah, apa-apa saja sih yang terdapat pada kata ganti atau dhamair? Nah, ini dia. Nah, pada kata dhamair atau kata ganti itu terdapat 5 kata ganti. Nah, yang pertama ada ana, yang artinya saya, kemudian anta, kamu laki-laki, kemudian ada anti, kamu perempuan, huwa, untuk dia laki-laki, dan juga hiya, dia perempuan. Betul sekali. Nah, jadi kata ganti yang 5 ini, yang ana, anta, anti, huwa, dan hiya ini merupakan kata ganti dasar, yang mana ana ini untuk orang pertama, anta dan anti untuk orang kedua, dan huwa serta hiya digunakan untuk orang ketiga. Nah, pada kata ganti dhamair ini kalian diharapkan bisa menghafal atau paling tidak mengingat-ingat. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang kata ganti pisah atau dhamairul munfasilah. Nah, jadi ada 2 jenis kata. Nah, ada muzakkar dan juga ada muannas. Nah, muzakkar itu digunakan untuk laki-laki dan muannas itu perempuan. Nah, ana, kata ganti ana atau orang pertama tadi bisa digunakan untuk laki-laki dan juga bisa digunakan untuk perempuan. Contoh, ana Hasan, saya Hasan. Nah, kalau perempuan ana Fatimah, saya Fatimah. Nah, untuk laki-laki bisa juga nih, ana tilmizun, saya murid laki-laki. Nah, untuk perempuan ana tilmizatun, saya murid perempuan. Nah, selain dari Hasan, kemudian kata ana itu selain digunakan untuk Hasan, tilmizun, itu juga bisa digunakan untuk misalnya kayak petani, guru. Nah, intinya yang itu kata itu digunakan untuk laki-laki, maka bisa menggunakan kata ana. Dan juga untuk perempuan siapapun namanya, baik itu Aisyah misalnya, kemudian mudallisatun. Nah, yang intinya kalau dia muannas, kalau dia perempuan jenisnya, maka bisa ditambah ana. Nah, untuk ana ini, kata ganti ana ini bisa untuk muzakkar dan juga bisa untuk muannas. Yang kedua yaitu anta. Nah, anta itu untuk muzakkar dan anti untuk muannas. Nah, contohnya anta Faisal, kamu Faisal. Nah, kemudian anti Naila, kamu Naila. Nah, jadi intinya anak-anak, untuk kata ganti kedua ini, anta dan anti ini, kita lihat belakangnya. Kalau belakangnya kata muzakkar atau laki-laki yang bermakna laki-laki, maka menggunakan anta. Dan juga apabila setelah kata ganti atau dhamir itu perempuan, maka menggunakan anti, artinya kamu perempuan. Nah, jadi kata ganti anta dan anti ini tidak bisa disamakan begitu, jadi harus dibedakan. Nah,
Biasanya juga kata ganti anta dan anti ini bisa dilihat dari belakang eh, kata yang kedua. Nah, dilihat kata kedua. Kalau misalnya kata keduanya ada huruf to, nah seperti tilmizatun, maka dia adalah perempuan muannas. Nah, jadi bisa menggunakan anti. Kalau misalnya tidak ada to-nya, berarti tilmizun itu pakai anta. Nah, yang ketiga adalah huwa dengan hiya. Kurang lebih sama seperti anta dan anti tadi. Nah, kalau untuk penggunaan huwa untuk muzakkar, untuk laki-laki, huwa Ahmad, dia adalah Ahmad. Dan untuk hiya Aisyah. Nah, ingat, huwa laki-laki dan hiya untuk perempuan. Nah, pokoknya ingat itu aja. Kalau laki-laki pakai huwa, kalau perempuan pakai hiya. Nah, kok cuma ana yang boleh dipakai untuk keduanya. Ana untuk laki-laki dan perempuan. Kalau anta untuk laki-laki muzakkar, anti perempuan, dan huwa laki-laki dan hiya perempuan. Nah, setelah tadi kata ganti terpisah, sekarang adalah kata ganti sambung atau dhamairul muttasilah. Nah, ada kata dhamir yang kayak tadi, ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Nah, kata ganti sambung ini berarti adalah kata yang mana kata setelahnya ini ada disambungi atau ditambah dengan huruf lain. Nah, misal nih ana, berarti ana nanti ada huruf ya-nya di belakang. Nanti kita contohkan ya. Untuk anta itu kata sambungnya adalah ka, untuk anti adalah ki, mau perempuan, dan untuk huwa itu ada kata sambungnya hu, yaitu untuk nya laki-laki. Dan untuk hiya itu kata sambungnya adalah ha. Nah, yang mana artinya adalah nya perempuan. Bagus. Nah, jadi ingat kata ganti sambung atau dhamairul muttasilah tadi adalah kata dhamir yang setelahnya kan biasanya ada kata kata lagi. Nah, misalnya ana kan bisa untuk ditambahi muzakkar atau muannas. Nah, anta, anti. Nah, anta untuk laki-laki, anta muzakkar, anti muannas. Nah, begitu juga dengan huwa dan hiya. Nah, ini contohnya, langsung ke contoh. Nah, dhamirnya ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Nah, misal pada kata ismun. Nah, pada kata ismun ketika ditambah dengan dhamir ana, kan kalau ana tadi ingat kata ana ketika disambung maka ditambah dengan huruf ya, maka jadinya ismi, artinya namaku. Nah, kemudian pada dhamir anta, nah ismu, kan tadi kata awalnya adalah ismu. Nah, ketika ditambah dengan dhamir anta, maka jadi ismuka, namamu laki-laki. Betul. Lanjut, yang ketiga, ada dhamir anti, kemudian katanya adalah ismu. Nah, untuk dhamir anti tadi ditambah huruf ki, nah maka diganti jadi ismuki. Nah, dan untuk huwa itu ditambah dhamir hu. Nah, ingat, jadi ismuhu, namanya laki-laki. Oke, bagus. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, jadi ada dhamir hiya dan kembali lagi ismu. Nah, ketika ditambah dhamir hiya maka dia disambung dengan huruf ha, maka namanya ismuha. Nah, jadi anak-anak untuk menambahkan kata sambung ini ingat, untuk ana di bagian ana itu bukan ismui, tapi huruf mim dhammah tainnya diganti menjadi mim kasrah. Nah, selain itu yang lain adalah digantinya menjadi dhammah saja. Nah, untuk anta ganti jadi dhammah mimnya, kemudian anti pun begitu, huwa. Nah, juga sama, mimnya diganti dengan dhammah, kasrah dhammah. Nah, lanjut ya, kita coba yang umun. Nah, umun, nah ketika dhamir ana maka ditambah huruf ya, maka
jadi ummi. Nah, untuk anta ummuka dan anti ummuki, huwa ummuhu dan juga hiya ummuha. Nah, sama seperti tadi. Ingat kalau mengganti dengan damir ana maka bukan ummuyi tapi ummi. Nah, ada pun contoh dalam kalimat. Yang pertama ada ana tilmizun, ismi Hasan. Saya murid laki-laki, nama saya Hasan. Yang kedua, anti tilmizatun, ismuki Laila. Nah, kamu adalah seorang murid perempuan, namamu Laila. Nah, yang ketiga, anta tilmizun, ismuka Hasan. Nah, kamu adalah seorang murid laki-laki, namamu adalah Hasan. Yang keempat yaitu hiya ustazatun, ismuha Aisyah. Dia seorang guru perempuan, namanya adalah Aisyah. Yang kelima, huwa ustazun, ismuhu Hasan. Dia adalah seorang guru laki-laki, namanya adalah Hasan. Nah, jadi itu adalah contoh kalimat penggunaan dhamir dan juga kata ganti muttasilah dan munfasilah. Nah, untuk tugasnya sesuai dengan contohnya. Nah, seperti ini sudah ada dhamir ana, anta, anti, huwa, hiya. Jika ismun menjadi ismi, anta ismuka, anti ismuki, huwa ismuhu, hiya ismuha. Kalau umun bagaimana? Menjadi ummi, ummuka, ummuki, ummuhu, ummuha. Dan untuk kalian ada 3 soal, ada uhtun, jadun, amun. 3 kata ini kalian jadikan seperti contoh ini, seperti ismun sama umun. Dan diperhatikan lagi kalau sudah ditambah dengan kata ngubah dari ana, yaitu berupa ya sukun, semisal nanti uhtun bukan uhtui, tapi harus menjadi bagaimana? Uhti. Nah, diingat-ingat harus menjadi kasroh kalau sudah ketemu kata ganti ya sukun ini ya, ana. Dan untuk lainnya seperti Bu Sania bilang tadi menggunakan domah semua ya. Nanti saya lihat di tugas kalian jika kalian sudah benar-benar menyimak video ini. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan bisa beri WA ke Bu Sania ya. Kurang lebihnya minta maaf. Syukran ala husni istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.